Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardotila, NIM 2120 23886208109, kelas PAI 2C, Perencanaan Pembelajaran. Pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian rencana pembelajaran. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa, dan aktivitas belajar siswa tersebut dapat terjadi dengan direncanakan. Perencanaan merupakan aktivitas pendidikan di mana pembelajaran ada di dalamnya yang secara sadar dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi dirinya melalui sejumlah kompetensi yang diacunya dalam setiap proses pembelajaran yang diikutinya. Nah, menurut Nana Sudjana menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Menurut Hadari Nawawi mengatakan bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan menurut Mulyani Sumantri, pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik. Jadi merujuk kepada pemahaman di atas, berarti perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam penyusunan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar peserta didik memiliki pengalaman belajar yang berarti. Yang kedua yaitu unsur rencana pelaksanaan pembelajaran. Proses pengembangan pembelajaran terkait dengan unsur-unsur dasar kurikulum yang sekaligus juga merupakan unsur dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu tujuan materi pelajaran, pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam perencanaan pembelajaran yang akan dilakukannya, antara lain, yang pertama yaitu memahami kurikulum, yang kedua menguasai bahan ajar, yang ketiga menyusun program pengajaran, yang keempat melaksanakan program pengajaran, dan yang kelima menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Komponen materi pokok pembelajaran berbasis kompetensi meliputi. Yang pertama itu kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, strategi penyampaian untuk mencapai kompetensi. Dan yang ketiga yaitu sistem evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi. Perencanaan pembelajaran memiliki peran penting dalam memandu guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang melayani kebutuhan belajar siswanya. Perencanaan merupakan langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh ketika guru membuat perencanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan pembelajarannya, antara lain, yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan atau kompetensi dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja atau kegiatan bagi setiap unsur guru dan unsur siswa. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima yaitu sebagai bahan penyusunan dan informasi tentang keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan pelaksanaan rencana pembelajaran. Pelaksanaan rencana pembelajaran harus berorientasi kepada upaya penyiapan individu siswa agar mampu melaksanakan perangkat kompetensi yang telah direncanakan pada tahap awal pengembangan perencanaan pembelajaran. Konsistensi kompetensi yang akan dicapai dalam setiap mata pelajaran hendaknya selalu diupayakan tercapai secara optimal,
Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreativitas peserta didik, menciptakan kondisi yang menantang dan menyenangkan, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, menyediakan pusat pengalaman belajar yang beragam. Langkah pengembangan pembelajaran dimulai dari yang pertama yaitu spesifikasi asumsi. Pengembangan pembelajaran harus didasarkan kepada asumsi yang benar. Misalnya, belajar akan menjadi lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Kedua, mengidentifikasi kompetensi. Penyusunan rencana pembelajaran perlu memperhatikan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Cakupan dan keluasan kompetensi dasar digunakan jaringan topik atau tema atau konsep. Yang ketiga, menggambarkan kompetensi secara spesifik. Spesifikasi kompetensi biasanya lebih khusus, dapat diamati atau lebih operasional. Keempat, menentukan kriteria jenis asesmen. Langkah ini ditempuh guna mengukur ketercapaian kompetensi, dan ini sangat penting dalam pengembangan pembelajaran karena ketersediaan alternatif penilaian yang disiapkan oleh guru menunjukkan kesiapan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu pengelompokan tujuan dan penyusunan tujuan pembelajaran. Pengelompokan tujuan merupakan deskripsi logis dari program yang di dalamnya memuat kompetensi minimal. Sekian dari saya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.